Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Akhirnya setelah sekian lama melatih Manchester United, saya bisa melihat ada senyum sumringah dari seorang Ruben Amorim yang sepertinya senyum sumringah itu hanya ada di awal ketika dia datang. Namun setelah seterusnya gitu ya, kok mukanya nyureng, terus habis itu rambutnya aut-autan, udah mulai bengkak tuh mata, seperti Tenak zaman dulu pas sebelum ya capek-capeknya di MU, kerutan di kepala botaknya tuh belum banyak, tapi semakin kesininya semakin banyak. Oke, kita akan membahas Manchester United langsung saja dari Mas Haryo dulu. Kalau lo melihatnya babak pertama, kalau gue sebagai fans itu hancur banget babak pertama. Dan benar-benar kayak pembedanya di menit 70 ketika ada 3 pergantian. Tadi juga udah sempat di-mention sama Bung Harpa. Lo sendiri melihat permainan secara keseluruhan seperti apa, Mas Haryo? Iya, gue berbarengan sih gue. Kebetulan siaran yang partai sebelah gue. Oh iya, semalam. Bodo Glimt lawan Spurs. Jadi gue nontonnya juga di layar kecil doang gitu. Ya kayak satu sisi United kayak udah aman dengan keunggulan 3 poin di laga tandang. Sementara tanpa Williams bersaudara, ya lo kehilangan setengah kekuatan lah menurut gue dari sisi. Tapi masih bisa ngebobol tuh akhirnya. Masih bisa ngebobol. Itu kan bola ya spekulasi dari luar kotak penalti. Dan nggak nyampe tangannya Onana ya. Itu tetap ya. Kena Itu lah, bisa kena dikit. Kena dikit ya, kena dikit ya. Kena. Bisa dihindarin. Bisa dihindarin ya. Maksudnya ya memang lo ketutupan back lo kan, bola itu melengkung belok gitu. Tapi ya Onana harusnya bisa do something lah gitu. Tapi ya itulah kelihatan kayak ini dua tim kayak kurang greget gitu dari sisi permainannya gitu. Satu sempat kebobolan, gue pikir waduh mungkin comeback apa enggak ya. Tapi gue ngeliat berapa kali chance yang coba di-create sama Bilbao nggak semenakutkan itu juga. Betul. Nggak berat juga kualitasnya. Jadi ya gue rasa ya kalah pun 1-0 mereka tetap lolos. Gue pikir akan seperti itu gitu. Tapi ya ternyata pas babak kedua ternyata memang kita ngeliat MU yang lebih berbeda, lebih para pemain nunjukin karakter yang ya tadi itu gue bilang lu mau jadi ini etalase lo untuk musim depan, ya lu harus nunjukin ini seperti apa gitu. Ya itu ya pemain-pemain yang tadinya nggak kelihatan bisa step up. Termasuk yang paling keren sih Mason Mount sih menurut gue. Mason Mount di malam itu ya. Mount gue kira ini Mount sebelum-sebelumnya nggak begini nih biasanya nih. Iya, cuman pas malam karena menit mainnya juga dikit kan. Nih, udah juga sebelumnya kan juga bikin gol kan lawan Brentford kemarin kan ya, kalah kan. ketika kalah 4 ini ya, 4 gol 4-3 itu ya. Tapi kemarin tuh gue rasa dia ini glimpse dari Mount ketika berseragam Chelsea di sistem 3-4-3 gitu. Ketika dia bersama Tuchel tuh dia sering ngelakuin ini. Gol balik badan tuh balik badan itu kan. Iya, kontrolnya enak, tembak dapat area sempit kayak begitu bisa dia tembak, itu Mount banget. Dan menurut gue ini layak untuk dilanjutkan. Dan nggak cuma Mount ya, gue kira 3 pemain pergantian dari Amorim semalam tuh yang 3 pergantian awalnya itu ya, Luke Shaw sama satu lagi Diallo ya, itu pembeda banget tuh. 3 pemain itu ningkatin istilahnya akselerasi MU itu jauh lebih tinggi lagi, dan 3 pemain ini mengubah jalannya pertandingan. Walaupun tadi Mas Aryo udah nyinggung juga, selain 2 Williams itu ada Sanchez juga ya, pemain Sanchez paling ada ya. salah satu paling kreatif. Vivian kartu merah di leg pertama. Jadi emang kekuatan mereka udah pincang banget Bilbao ini. Tapi United menunjukkan ya mereka, gue rasa bukan cuma semalam doang, tapi tiap game di babak knockout tuh mereka nunjukin punya sesuatu yang bisa ngehukum lawan lewat periode yang singkat gitu. Lawan Lyon kan juga butuh periode singkat buat balikin keadaan, tiba-tiba menangin pertandingan, dan lawan Sociedad juga kayak begitu. Dan sekarang terjadi di partai semifinal, gue ngeliat performa mereka tiap weekend ya, atau tiap game weeknya di babak knockout itu selalu meningkat menurut gue. Dan itu kekuatan dari United, dan ini prospek yang berbahaya. Tapi gue khawatirnya, apakah format 2 leg begini mereka bisa convert juga di sistem 1 leg di final nanti? Iya, itu dia. Menurut gua agak mengkhawatirkan. Lawan Spurs lagi ya dengan rekor musim ini ya. Dan gua mau nyinggung yang pembahasan sebelumnya tuh. Kalau ngomongin soal UCL nggak ada longsoran, menurut gua nggak ini juga sih Mas di musim ini Mas. Karena 5 tahun terakhir tim longsoran UCL yang bisa juara di Europa League itu juga cuma 1 sebenarnya. Jadi cuma si Sevilla ya. Belakangan emang kekuatan Eropa ke belakang. Sebelumnya biasanya longsoran. Tapi mungkin yang dimaksud Mas Haryo itu kekuatan lebih kepada membuat seru Europa League itu aja sih. Karena kalau nggak ada hadiah turun Champions League, kayaknya gengsinya kurang. Karena hadiahnya tuh jauh banget setahu gue duitnya. Antara Champions League sama Europa League. Mungkin lebih ke situ sih. Kalau Conference League tuh hadiahnya apa sih? Ada nggak sih kayak gitunya? Nggak ada ya? Tembus kali ini. Ke Europa League. Europa League saling saling promosi gitu sistemnya. sistemnya. Jadi rewardnya lah. Tapi
United paling layak ya dibandingkan tim-tim lain dari babak league stage, unbeaten dan sampai sekarang performanya meningkat. Menurut gue sangat layak. Ya? Masih unbeaten. Jadi tim sangat layak. Itu anomali itu artinya gue kalau boleh menggambarkan hati, gue kan suka main hati. Iya masih ya. Kebaca. Lu bisa baca hati ya? Bisa. Bener nggak? Lu kayak anjrit ini tuh jangan-jangan final takutnya gimana? Ada rasa begitu kan? Too good to be true kan? Nah, bener kan? Ngeri sih. Jadi bukannya gue berharap ya kayak sebelum juara gue nggak mau dulu aneh-aneh nih. Karena takutnya kalau sampai ke flop ini kenceng banget nih dari atas nih. Udah dari awal dicaci maki, diceng-cengin peringkat 14-15. Tapi kayak gue ada kesempatan nih. Cuman belum. Jadi kayak kemarin pun gue yakin waktu 3-0 masih kebayang waktu lawan Lyon. Betul. Nah, bener kan? Gue baca. Aman ya. Apalagi sempat 1-0 dulu. Iya, kayak betul. anjing ini kayak waktu kemarin lagi nih. Tapi emang benar. Kuncinya tuh pergantian pemain itu top banget. Dan berkali-kali walaupun gue fans Arsenal, gue memuji Ahmad Diallo. Ini pemain emang top banget. Step up-nya jauh banget. Keren banget mentalitinya. Sorry tuh saya ya. Di tengah klub ini yang lagi hancur lebur, dia tuh bisa bisa mencuat sendirian gitu loh. Dan di usia yang sangat muda. Jadi menurut gue one day kalau emang MU bisa bangkit, gua rasa dia akan bangkit dengan Ahmad Diallo pasti. Gitu. Jadi ya kayak ini tuh benar-benar di ujung pertaruhan fans MU antara gua bisa keluar goa dengan bangga atau ya nginep di goa lagi lanjut. Gitu. Tetap berisik ya. Masih panjang. Kan kira-kira begitulah. Kalau Diallo kan emang ada di pakemnya awal dari Amorim ketika bikin sistem ini. Tapi kan jatuhnya Om ya. Ya di 3-4-3 di kanannya gitu kan. Emang dia ditaruh di posisi itu dan AMR ya. Emang ya paling keren emang kelihatan. Tapi kan dia mengalami cedera kan. Makanya gue bilang audisi ini akan terus dilakukan. Lupakan liga karena lo nggak akan bisa nunjukin sesuatu karena lo kan ngubah terus belum dapat komposisi formnya seperti apa. Tapi Diallo udah pasti guarantee satu spot di posisi itu. Dari awal kan kita ngomongin Diallo pasti ada di posisi itu. Cuman kan yang menarik ternyata ada nama lain yang tadinya nggak pernah disebut, Mason Mount. Itu kan tadinya nggak ada di pembicaraan tuh. Ntar di situ siapa ya? Bruno. Tapi Ruben Amorim pun juga sebenarnya bilang bahwa Mount itu adalah pemain yang paling fit yang bisa dibutuhkan di dalam skuadnya Amorim dengan United. Cuman kan masalahnya dia kan kaki kaca nih Om sekarang. Iya. Ya maksudnya kan selama ini dia pun nggak dikasih waktu yang banyak untuk menunjukkan kualitasnya gitu. Betul. Loh dimasukin menit ke 70, masuk yang dikit waktu untuk dia bisa perform something lah untuk nunjukin kualitas asli dia gitu. Sementara orang nyebut di situ nanti Garnacho, di situ nanti Bruno. Siapa yang gantiin? Tapi nggak pernah ada di conversation itu nama Mount gitu kan. Kayaknya udah dilupakan gitu. Tapi kemarin ya ada statement dari dia juga bahwa gue bisa loh ikut berkontribut terhadap lo gitu. Ya regarding nanti dia kaki kaca lagi apa enggak gitu, tapi dia bisa offer something gitu. Yang ya sulit yang diberikan oleh United yang lain gitu. Ternyata dia bisa kok step up kalau dia dikasih kesempatan waktu yang cukup panjang gitu. Dan kemarin gue kasih kasih kredit poin juga ke Casemiro. Ada satu pelanggaran yang sebenarnya menurut gue tuh nggak kartu kuning. Iya benar. Kan? Wah, itu mah gak kartu kuning menurut gua. Cuman dia ambil mohon-mohon kayak wasit gitu loh kayak. Cuman gak berlebihan gitu? Kan. Nah, maksud gue itulah mentality yang akhirnya bisa kelihatan juga nih dari seorang champion. Karena dia nggak mau dia merusak suasana kan kalau protes berlebihan. Kadang-kadang lu pernah main fun football ada yang tukang protes mulu, temen lu kan ngeganggu juga kan. Nah, dia tuh nggak seperti itu. Dan akhirnya dia berhasil juga mengkonversi dengan sundulan penuh kepalanya itu kan. Yang sampai kipernya juga nggak nyangka. Bukan kena punggung ya? Enggak, pala atas kalau nggak salah. Pala atas kan looping begitu. Dia kena punggung gitu ya. Orang pada kaget. Iya, kipernya juga nggak nyangka padahal bolanya kan nggak terlalu ujung kan. Tapi yang menarik tuh Om ketika lagi proses terjadinya golnya Casemiro, gue dengar komentatornya bilang gini, ini adalah bola yang enak banget buat Casemiro. Dan beneran happen gitu, gue bilang itu benar-benar yang kayak ini posisi yang tepat buat Casemiro kan. Dan ternyata benar. Berarti kan itu sebenarnya kalau kita coba track back, berarti itu kan udah dari risetnya bahwa posisi seperti itu Casemiro memang bisa menjadi santapannya dia. Dan kalau lu ngelihatnya Bung Harpa, Casemiro ini sebenarnya
kan ya banyak orang yang bilang, oh udah abis nih pemain, udah nggak bisa lagi. Cuman ketika dia yang di awal-awal musim ini gue ingat banget, oh agak tembemel gitu ya. Cabi ya, cuman, emang sekarang ya, juga cuman agak nih, sekarang tuh udah mulai agak shape lagi nih. Nah lo ngelihatnya apakah Casemiro tuh sebenarnya tanda kutip secara umur karirnya tuh masih bisa panjang, either itu di United atau mungkin dia nanti akan pindah? Ya kalau gue bilang sih karena jujur ya, karena ke drag down dengan suasana timnya juga. Oh. Ya sekarang siapa sih jujur aja yang masuk ke MU akhirnya pop up kan hampir gak ada kan. Malah justru para pemain yang keluar jadi semua kan. Betul, Name it lah, ada Hean, Tony, bla 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 segala macem. Jadi tapi di tengah itu pun dia masih bisa menunjukkan sisa-sisa mental juara dia gitu. Yeah. Jadi emang again seperti yang gue bilang, penjelasan dari anomali MU ini adalah spiral psychology. Entah kenapa kalau setiap Europa League keputusan pergantian pemainnya bagus, pemain ini juga kayaknya bisa nahan emosi seperti si siapa tuh si Casemiro. Ya. Ya bahkan si kecuali Maguire kemarin ada nyundul yang nggak dapet ya. Gitu. Itu sih gua hanya 80 juta pound tapi nggak nyundul, ya salah hitung gitu. Tapi again itu pun nggak ada masalah kan, ketinggalan 1-0 tapi lu dengan tenang lu bisa, walaupun sempat ditekan terus tuh kan nafsu. Cuman emang Bilbao betul kata yang Mas Arwi bilang, tanpa ada Williams tuh kekuatan mereka berkurang banget sih gitu. Jadi mereka nguasain cepet-cepet tapi kemudian nggak ada clinical, tusukannya iya nggak ada. Lalu mulai tuh mereka begitu 1-1 udah mulai drop kelihatan. Ya jauh turun, begitu 2-1 selesai pertandingan. Oke. Tapi ada satu nama nih yang tadi Bung Harpa belum sebut, Jebretim, yang menurut gua menjadi anomali juga, seperti gua memperandaikan satu pemain ini seperti karyawan Gen Z, first jobber, sebenarnya punya potensi yang sangat besar, namun kok kadang sering banget angin-anginan. Alejandro Garnacho. Oh Garnacho. Om Haryo ngelihat Lu udah dapat tanda tangannya belum? udah ketemu. Kalau Garnacho sendiri, Om Haryo ngelihatnya pemain ini sebenarnya punya kapabilitas yang sangat luar biasa. Yeah. Kalau menurut gue pribadi, atau mungkin dia bisa dibilang subjektif gue, cuman baik lagi angin-anginan Gen Z banget lah tipikalnya. betul. Lu ngelihatnya apakah dia memang bisa step up lebih jauh atau ya udah segitu-segitu aja tuh? Bisa. Apalagi yang kayak yang kemarin tuh yang dia ngechip bolanya, ya Allah itu gua nginget yang di lawan dia jauh, ya Allah jauh udah one-on-one itu Lebar sama kan dia. kipernya Kaki kiri dia lagi kan eksekusi kan. itu dia. Kalau dari Om Haryo sendiri gimana? Masih ya kayak ya anak muda di mana decision making masih belum sempurna. Banyak banget decision making yang kapan lo harus nembak, kapan lo harus ngoper, kapan lo harus drive ke dalam, kapan lo harus ngoper ke temen tapi lo malah ngedrive mentok. Itu kan sering banget decision making. Itu akan semakin matang. Ya orang misalnya mau compare dia sama Lamine Yamal ya enggak, bukan begitu juga gitu. Emang bukan comparison gitu. Yamal ya bahkan disandinginnya sama Messi sama Ronaldo gitu di usia segitu, apa yang bisa dia dapatkan tuh jauh gitu. Garnacho bukan di level itu memang. Cuman prospek dan juga atribut yang dia punya cukup banyak sebetulnya gitu. Cuman kan lo akan semakin matang dengan decision making lo semakin bagus dengan lo terus bermain. Oh ini kemarin gue salah di sini, gue reparasi di pekan depannya. Oh kemarin gue masih kurang di sini, gue repair seperti itu. Itunya yang menurut gue butuh waktu lama ternyata dia untuk bisa mendapatkan decision making yang semakin sempurna. Cuman kalau lo disuruh nyebut pemain United di usia segitu yang performance-nya di atas dia, siapa lagi? Aman. Ya Amat kan udah pasti tuh di kanan, tapi di depan dia siapa lagi? Nggak ada lagi kan pemain yang kayak gitu. Karena X factor yang dia munculin dengan di era Rashford, di era Sancho, di era yang pada saat mereka bagusnya ketika nggak dikawal gitu kan, lepas bola-bola jauh, si Rashford bagus untuk kejar bola-bola seperti itu gitu. Tapi kan yang berani untuk drive ke dalam di era itu kan Rashford udah kayak kehilangan kepercayaan diri kan untuk bisa lakukan drive. Karena coba berani untuk bisa ngedrive, untuk bisa, jadi he offer something yang nggak bisa di offer oleh pemain-pemain United. Sekarang tapi kadang kebablasan Om, drive terus kan betul. Ya itu kapan gua harus berhenti, kapan gua harus ngoper. Nah decision makingnya yang masih itu. Tapi kayak gua ngeliat Dorgu. Wah Dorgu gua kayak salah satu pemain yang lumayan flop di 2 leg kemarin. Dorgu sih decision makingnya juga gimana dia untuk intercept apa segala macem itu kok gini gitu. Tapi kelihatan raw memang pemain ini. Cuman potensinya ada gitu. Maksudnya untuk mencium
kapan gue harus ada di posisi itu? Dorgu kan sering mendapatkan itu. Kapan gue lari mencari posisi bebas gitu ya untuk sebuah serangan, dia sering berada di posisi itu. Artinya kan dia mencium dari sini nih kita bisa masuk. Tapi masuk sepertiga terakhir bingung. Ini orang kadang-kadang lah bola ini mau dikemanain ya? Iya, karena kalau misalnya Garnacho dan Dorgu juga ditempatkan di satu sisi yang sama, itu gue ngeliat mereka tuh nggak klop banget Om. Dorgu bagusnya di kanan menurut gue ternyata. Nah iya, kemarin pas di kanan ada Amat juga. Sempat ada yang gue ingat tuh one to pass itu lumayan enak tuh Jal. Iya, karena Dorgu itu uniknya kan dia direkrut di paruh musim ya. Dia datang di Januari dan di Lecce itu karena kontribusi dia sebagai wingback tuh 3 gol dari 20 pertandingan, which is untuk usia dia 20 tahun dan kontribusinya cukup segitu, 3 gol 2 assist kalau nggak salah, itu cukup tinggi. Tapi uniknya justru gol-gol tersebut lahir bukan ketika dia sebagai left wingback di Lecce-nya itu, tapi sebagai right wingback. Jadi bisa jadi emang posisi dia tuh emang nyamannya di posisi right wingback mungkin untuk bisa tampil lebih inverted, tampil dia lebih nyaman dengan kaki kirinya. Itu Dorgu punya hal itu. Dan juga kalau ngomongin Genzi lagi, gue justru lebih impresnya ke ini Bang Mardel, Reni Yoro. Gue merasa belakangan pemain yang meningkat banget. Setelah di awal musim gue masih 4-1 coba sama Amis. Wikan dong Amis. Yoro nih di awal datang gue ngeremehin. Amis bagus ya. Amis bagus. Krempengnya krempeng banget ya, maksudnya bukan 18 tahun kalau nggak salah ya. Iya. Gokil. Yoro. Amas. Oh Amas ya. Amas ya. Bagus. Dia produk akademi tuh. Yoro juga under 20 juga kan usianya kan. Iya. Yoro nih yang kurang tuh Frederickson ya. Yang lawan tapi Wolves kan main ya. itu masih baru dapat 2 match kalau nggak salah. Tapi berani sih. Tapi dia udah mulai bisa ada fight-nya gitu. Coba kalau balik ke Yoro. Yoro ini kan di awal gue meragukan ya. Gue termasuk yang meragukan bersama Ten Hag dia. CB modern gitu ya. Tapi tahu nggak terlalu berfungsi banget. Datang di Amorim awal dia format 3 back dia nggak terlalu nyaman banget. Tapi makin kesini dia nunjukin dia nyaman gitu. Mau dimainin di sisi 3 yang di kanan atau 3 yang di kiri, dia bisa ngelakuin itu. Dan gue inget dulu narasinya kan di MU tuh kenapa nggak bisa lakuin apa yang Amorim lakuin di Lisbon, karena nggak ada back yang berani untuk ngedrive salah satu gitu. Nah kemarin itu golnya Mason Mount tuh ya. Iya, dia berapa kali sekarang udah berani ngelakuin itu, tinggalin post dia berani ngedrive, itu kan narik lawan supaya ke scratch gitu. Perhatian ke dia semua. Next season pasti tuh masuk. Harusnya Yoro. dengan sistem 3-4-3 menurut gue pemain yang udah ngamanin posisinya tuh Yoro untuk karena bola-bola jauh dia juga bagus kan dari pre-season loh sebetulnya kan dia masuk. Iya, pre-season. Cuma cederanya di pre-season juga. Iya, pas pre-season itu keganggu ya cedera. Long ball yang nemuin pemain-pemain depan tuh yang kayak gaya-gaya tren gitu, dia bisa ngelakuin itu gitu. Jadi ya yang mungkin Lisandro Martinez doang yang bagus yang waktu Amat bikin gol City. Yang bagus di MU yang bisa melakukan itu backnya kan cuma dia gitu. Tapi selebihnya nggak bisa. Nah si Yoro ada satu lagi Om, Harry Maguire kemarin kan crossing. Crossing itu kalau udah di depan. Karena udah nggak bisa maju lagi harus cross. Mau nggak mau. Ya. Maguire gila sih. Itu. Kalau misalnya Yoro ya. Kalau dari Bung Harpa sendiri ngelihatnya gimana? Kalau pemain muda ini nih, dia sebenarnya punya potensi yang lebih jauh lagi atau siapa? Garnacho? Enggak, Yoro. Tadi kan awalnya Garnacho. Ya itu. Tadi kalau gue bilang, gue juga sama di awal-awal juga ngeliat nih, ini kayak ondel-ondel gue bilang. Rambutnya begitu ya. Ngembang gitu. Iya kan? Nggak menyakinkan segala macam, another flop gitu kan. Cuman again itu ya, maksudnya kita di luar tuh hanya bisa melihat mungkin 60-70%, kita nggak tahu apa yang terjadi. Betul. Tapi hatinya baik kan nih? Dia baik loh. Baik lah. Tulus dia. Ini kenapa sih pakai hati mulu nih? Aduh, takut ayo. Terus Om. Ya itu tadi kita nggak tahu apa yang terjadi sehingga dia bisa secara perlahan berkembang, kemudian bisa menjadi satu kesatuan dalam formasi 3 back. Dan gue yakin juga kalau dalam formasi 4 back di luar ketika Lisandro gue nggak tahu sampai kapan ya sembuh ya, masih lama kali ya. Musim ini udah selesai lah. Gue rasa nggak perlu khawatir dengan performa dia, tapi masih butuh, mungkin bukan butuh ya. Ini kan ada ujian nanti nih Europa League. Nah itu mungkin ultimate dia. Di situ kan kita lihat dia bisa nggak keep up performa dia. Sejauh ini kan ya dia oke lah, bisa melewati itu dengan baik. Oke. Nyambungin soal Yoro tadi ada improvisasi juga dari Rizal untuk ngomongin Yoro. Sebenarnya ada kalau gue tuh pengen ngebahas back itu Luke Shaw. Ini seperti dia kalau ada pemain baru gue latihan nih. Kalau dia nggak ada pemain baru atau segala macam, udah nggak pernah kelihatan, bilang cedera. Cuman ketika dia sudah mulai sering ada dikasih kepercayaan sama Amorim, not bad permainannya. Ya, ini menurut gue riskan ya untuk dilanjutkan lagi bersama Luke Shaw karena udah mendingan udahlah selesai aja lah. Apalagi dia produk pelatih lama kan. Produk pelatih lama dari zaman Mourinho udah sering kayak disindir-sindir juga sebenarnya si Luke Shaw ini dianggap toksik lah, dianggap apalah. Gue rasa udah waktunya untuk move on karena beberapa pemain juga peninggalan pelatih sebelumnya. Tapi gue Maguire tuh tipe fighter kalau menurut gue Bang Marda. Dia fighter, dia mau berjuang, itu menurut gue penting untuk dipertahankan. Tapi kalau untuk Luke Shaw
nggak lepas dari performa deh, nggak usah ngeliat performa tapi availability aja. Tiap musim berapa kali sih dia tersedia? Menurut gua ada space gaji yang bisa diselamatkan kalau lu Iya, setuju saya yang itu, apalagi butuh efisiensi ya MU ya. Gajinya berapa tuh? Cukup ini dia. Cukup tinggi Luke Shaw. Masih 5 besar apa 6 besar gitu kalau lumayan ya. Dan salah satu pemain paling senior juga di MU jatuhnya, 10 tahun kurang lebih. Jadi menurut gua udah waktunya move on karena tiap musim lu kalau cuma buat main 6 kali 10 kali tiap musim mah sayang banget slot untuk pemain kayak begitu. Mendingan manfaatin space itu, Harry Ahmad, pemain-pemain yang lebih mau fight karena Luke Shaw mungkin dari kualitas gue bilang tapi kalau untuk ketersediaan gue rasa ini bahaya kalau dilanjutin lagi. Ya, Mas Aryo. Dia saudara sama Felix Shaw masih nggak ya? Felix Shaw salah SWHW sama SIAW ya. Susah juga tuh. Udah 2 minggu disiapin. Apaan bahas Luke Shaw? Terus bapak-bapak nih ya. Oke. Gimana Mas Aryo ngeliatnya? Udah habis sih kalau menurut gua. Berapa musim lalu emang layak dinantikan kapan sini pemain comeback, kan sering banget dia berkutat dengan cedera gitu. Dan saat cedera tuh pasti menantikan kiri kita kapan sih balik lagi sih dia. Jangan bolak-balik lagi muter Dalot ke situ, pindahin Mazraoui geser ke sana. Ntar kalau Shaw balik everything's gonna be okay gitu. Tapi berapa kali gua ngeliat dia nunjukin nggak pernah bisa dalam berapa game berturut-turut bagus menurut gua levelnya ya. Masih ada aja scrappy dalam defense-nya. Karakter atau atribut yang biasanya dia bagus dari sisi offense untuk ngasih ngumpan ke dalam kotak penaltinya, gaya-gayanya Robo lah di Liverpool atau Trent kalau misalnya di sisi kanan, tapi dia nggak bisa nawarin itu lagi gitu. Jadi ya menurut gua defense nggak sebagus itu juga, tapi dari sisi offense pun dia belum dapat lagi touch-nya lagi gitu loh. Jadi seperti Euro mungkin ya. Jadi menurut gua waktunya udah ganti sih emang. Iya, mungkin dia bisa turun ke klub lapis 2. Ke West Ham gitu-gitu. Atau mungkin balik ke Southampton lagi atau apa. Seperti itu sih. Bener tadi yang dibilang si Rijal, ya mendingan lu kasih yang muda aja yang bisa main week in week out, lebih semangat, gaji lebih murah. Gitu. That's it. Mau fight. Siap. Jadi ini ada satu pertanyaan lagi Bapak-bapak dari produser kita Abra Rizky. POV kalian sebagai bukan fans MU, kalau sampai MU juara Europa League, statementnya Abra, pertanyaan Abra adalah musim ini apakah Manchester United lebih baik dari Arsenal? Udah tahu arahnya ke sana tuh pasti. Kalau Mas Rizal lebih baik gak ya? Lebih baik gak menurut dari Arsenal? Musim terburuk MU bisa dapat trofi, sedangkan salah satu musim golden eranya Arteta lagi-lagi trofi. Itu anomali sekali bro. Itu janggal, sifatnya janggal menurut gue. Coba kalau dengan tadi pilihannya atau pertanyaannya Abrar ini, musim ini MU lebih baik dari Arsenal? Lebih baik enggak, tapi bisa dibilang musim yang sukses buat MU. Kalau dapat trofi, musim yang sukses. Di tengah kekacauan soalnya. Masih Arsenal gue. Masih Arsenal. Maksudnya lo compare tim yang bertarung dengan the big boys di UCL dengan tim yang bertarung di mid boys kan, kalau bisa dibilang di sisi itu. Yang gue sebut Sociedad bagus, gue sebut Bilbao bagus, tapi pas ketemu ampas gitu kan. Sementara Arsenal ketemunya ya lagi bagus semua lawan-lawan yang dihadapi di UCL. Itu pun mereka bisa sampai ke semifinal, ngalahin Real Madrid. Itu bonus poin banget. Kalah dari PSG dengan penampilan seperti itu, nunjukin karakter mereka gitu. Dan konsisten di liganya itu kan juga penting. Ini peringkat ke-15 enggak sih menurut gua. Kalau dari tetap Arsenal. Bung Harpa nggak ada trofi ya. Ini yang harus dari hati sekali Bung Harpa ya. Harus dari hati untuk bisa menjawab pertanyaannya. Saya minta tolong dikalahkan Spurs. Pesan nih. Buat kehormatan warga London Utara. Luar biasa. Karena dalam politik nggak ada kawan dan musuh abadi. Kasihan Ben Hart belum ada ini. Nggak peduli. Kali ini kita harus berkoalisi. Lu mau apa enggak? Gua akan dukung MU mau nggak mau. Tolong kalahkan Spurs ya. Tolong kalahkan Spurs. Oke, baiklah. Untuk Jebret Tim seperti apa untuk pembahasan MU TV kita, silakan taruh di kolom komentar. Mungkin opini lo atau mungkin komen-komen lo silakan. Abis ini kita lanjut lagi di next video akan membahas soal El Clasico. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.